Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam satu Malaysia. Salam daripada Borneo. Ya, salam orang kata apa sekarang? Salam Madani. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Okey. Apa-apapun pekerjaan seperti biasa saya selalu nasihatkan untuk diri saya, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita ini diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkongsian hari ini cukup menarik. Tidak juga unik lah, menarik saja. Menarik kerana apa? Benda yang kecil tapi kalau kita salah assume, salah diagnosis, kita akan menyebabkan kerugian besar. Okey, di hadapan saya ini ada satu Navara D40 ya. Enjin dia di ini apa dia pakai ni? YD25 kah? Model D40. Jadi kalau kita tengok model enjinnya di sini kita tengok. Boleh tengok kameramen? Boleh kita belajar sama-sama ni. Okey, tu enjin dia YD25 tu. Jenis kereta D40 orang selalu panggil lah. Iaitu YD25. Tu, bentuk enjinnya beginilah. Sebab Navara ni banyak. Ada yang pakai YD25, ada yang pakai ZD30 kalau di luar negara kan. Jadi yang kita mau cerita sekarang ini bukan pasal enjin saja ya. So masalah kereta ni dia mengadu tidak ada pickup. Naik bukit tu saya rasa Biba pun boleh potong dia ni kalau naik bukit. Biba 1.0 lah. Jadi masalah dia sekarang ialah tidak ada pickup dan apa orang bilang ni lemau lah, lemau. Lemau ni macam lemas. Lemas dan tidak bertenaga. Sedangkan kita tahu ni kereta 3.0 tidak setiap saya. 3.0 kah? YD25 ni biasa 3.0 kah? Kita tengok rotek dia sini. 2.5 sorry. 2.5. 2.5 kalau ZD30 itu 3.0. Kalau YD25 rupanya 2.5 dia punya ni. Tapi Navara punya turbo boleh tahan juga ni. Jadi masalah dia sekarang apa? Masalahnya ni kereta. Jadi bila kita cek, ini kereta dipahamkan dia baru beli dan ownernya ada duduk santai-santai di sana. Okey bang Ya, jadi apa yang saya cerita bukan saya cakap tapi orangnya yang cakap. Betul lah, ini kereta lemau Kasih tengok sekejap dia. Lemau lemau Jadi bukan kita reka-reka cerita supaya orang subscribe saya punya channel supaya untuk publicity, tidak. Saya di sini paling pantang tuh mau beli-beli itu subscriber, mau beli itu testimoni, tidak. Apa yang berlaku itulah realnya. Jadi apakah masalah ini kereta? Masalahnya lemas. Kenapa lemas? Bila kita scan tiada juga polkot dia. Jadi setelah kita akan start nih kereta. Cuma di kereta dia baru beli, ada lagi masalah lain lah. Cuma kita fokus kepada apa yang customer adu, yaitu lemas. Jadi kita akan start nih kereta. Kalau kita rest dia okey saja. Kita rest dia okey saja. Ya. Okey. Ini kereta ni kalau hidup dengar bunyi enjin dia smooth saja enjin dia. Gegar pun tiada, tapi dia lemas. Kenapa dia lemas? Itu yang kita mau tahu. Kita rest pun cantik. Kameramen boleh sebelah sana. Kita tengok dia ringan juga kita rest. Tidak ada juga bilang bila kita rest dia tu lemas. Tidak, dia RPM ringan juga. Kita rest tengok kita rest. Okey juga. Tapi kalau dia sudah jalan mananya responsif jugalah. Mananya tidak ada isu. Jadi bila kita scan tadi ada kah dia punya kita tidak simpan. Okey, kita scan tadi minta maaf kita tidak dapat kongsi. Ya, jadi bila kita scan tadi tidak ada juga polkot. Dia polkotnya cuma injektor nomor 4 tu ada masalah. Tapi bila kita reset balik dia hilang lah. Tapi itu bukan isunya. Lepas kita kasih reset dia steady semua, tiada polkot, kita jalan memang semput. Memang lemas. Jadi apakah puncanya ni barang? Sedangkan sebelum ini saya ada bahas faktor-faktor enjin diesel lemas. Boleh tengok di video saya. Tetapi yang kita fokus sekarang ini semua yang saya cakap dalam video itu semuanya dia okey kecuali ada 2 barang kah? 3 barang lah. Yaitu kita pergi depan. Jawapannya ada di depan. Kenapa benda ini boleh lemas? Sebelum ini saya ada video, saya ada share. Di mana bila kita share ini video, ya,
Kita share ini video di mana kereta ini lemas. Salah satu faktornya yang pernah datang di video saya yang lain adalah masalah terbalik sejak vacuum dia. Ini terbalik saja. Jadi sekarang ini apakah masalahnya di kereta tidak ada terbalik vacuum? Hose vacuum tidak terbalik. Sebab hari itu yang Navara 1 datang, dia sudah ganti bab kabel. Terbalik tu vacuum tu mekanik pasang, terbalik. Jadi kalau kita nampak ini kereta, pertama sekali kita kena faham bahawa saya kasih mati dulu tak payahlah kan, saya mau kasih tunjuk mana masalah dia. Saya ambil laser saya dulu. Boleh kasih hold dulu. Okey, ini saya ambil laser saya. Okey, sekarang apakah masalah kereta ni? Adakah kita tahu bahawa bila kereta diesel ni dia lemas, dia banyak faktor. Salah satunya adalah enjin tu sendiri, yang kedua MMP sensor, yang ketiga masalah turbo, yang keempat masalah yang berkaitan dengan turbo, diesel filter sumbat boleh jadi lemas juga. EGR stuck pun boleh jadi, EGR yang ini. Cameraman. Lemas ni boleh jadi juga EGR. Ini EGR ni kalau dia sentiasa benarkan asap masuk ke kebu pembakaran sini, EGR ni dia pusing. Nampak ni pipe EGR ni? Ini asap dia masuk daripada ni, dia masuk pergi sini. Nampak ni? Daripada exhaust. Tengok ini exhaust. Ini exhaust, dia masuk sini, dia proses, lepas tu dia bakar semula di intake. Ini intake, masuk pergi sini. Tapi kalau EGR ni sentiasa buka 24 jam, enjin akan kekurangan oksigen. Kita tahu bahawa asap ni karbon monoksida. Bila oksigen kurang, kereta akan jadi lemas. Itu salah satu. Yang pertama tadi adalah mungkin turbo, mungkin EGR, yang kedua, yang ketiga mungkin MAP sensor. MAP sensor yang ini. Ini MAP sensor. Yang keempat, boleh juga lemas ataupun gila. Yang ini rel, yaitu pressure limiter ni. Ini boleh jadi lemas juga. Ini pressure limiter. Boleh jadi juga yang keenam, injector. Boleh jadi. Yang ketujuh boleh jadi juga high pressure pump. High pressure pump dia dekat mana tu? Dekat pump dia lah. Sini, bawah ni. Salah dia high pressure pump. Dekat bawah ni, tidak nampak ni. Di bawah ni, bawah ni. Di bawah ni. High pressure pump. Kalau itu lemas, dia yang menghasilkan tekanan tinggi pun boleh jadi. Ke-8, filter. Ini, kalau sumbat-sumbat pun boleh jadi masalah. Sumbat kan, minyak dia perlu banyak, tapi dia tertahan di sini, boleh jadi. Dan yang ketujuh, enjin tu sendiri. Blok enjin tu masalah, piston masalah, jadi lemas. Tapi kesemua yang saya cakap tadi itu bukan semuanya bermasalah untuk kereta yang ini. Kereta ini masalahnya hanya masalah tenaga tidak kurang disebabkan oleh turbo. Tapi adakah turbonya kita ganti? Coba kameramen ke sini. Kita tidak ganti di turbonya. So sekarang coba tengok. Apa yang tidak normal dalam wastegate actuator? Tuh. Wastegate actuator tidak bergerak ketika enjin tengah running, betul? Yang normal adalah wastegate actuator kena bergerak. Kenapa wastegate ini dicipta adalah untuk membuat tekanan. Tapi bila tidak ada tekanan, wastegate ini sentiasa dia buang itu tekanan tu pergi exhaust balik. Sedangkan wastegate ni bila melampaui batas sahaja, melampaui tekanan, barulah wastegate itu terbuka. Masalahnya sekarang ini dia terbuka terus sebab dia tidak gerak. Tuh, nampak? Dia terbuka terus jadi menyebabkan turbine tidak dapat pusing, compression. Saya kompres ni yang ini namanya turbo. Okey? Ini namanya turbo. Yang sebelah panas kanan saya ni turbo, sebelah kiri saya ni adalah turbine. Turbine berpusing mengikut turbine berpusing disebabkan oleh asap yang terbuang. Jadi asap yang terbuang itu dia pusing turbine, disambung oleh sub compression. Compression seterusnya menekan udara masuk ke dalam intercooler turbo, betul? Intercooler turbo tu yang ini. Nih, intercooler turbo ni fungsinya menyejukkan udara, tidak boleh terlampau panas, tidak boleh juga terlampau sejuk. Lepas tu daripada sini intercooler dia akan masuk di sini. Lepas tu di sini ada lagi satu lagi throttle body udara yang kontrol di sini. Ini pun boleh jadi. Lepas tu barulah dia masuk ke dalam rongga pembakaran, combustion system. Jadi udara yang dimampatkan ini terhasil oleh turbine tadi. Jadi turbine tadi dikawal oleh wastegate. Wastegate ini apabila dia melebihi tahap tekanan tinggi, tahap yang cukup untuk dikompres ke sini, maka dia dengan sendirinya wastegate ini akan buka. Buka ni maksudnya dia akan statik. Tapi sekarang ini sepatutnya dia tidak buang. Saya kereta tengah running ni. Orang mau pick up lebih, bila compression lebih,
tekanan tinggi barulah dia akan buang. Buang mananya dia akan tolak ke bawah. Sekarang dia tidak naik nih. Dia tidak naik, dia tidak tutup tuh lubang wastegate. Jadi menyebabkan tenaga compression ini lemah. Jadi sekarang apa masalah ini kereta ini? Nampak ini wastegate dia. Kalau saya jahat tadi tukar turbo. Oke, kalau kita tengok wastegate aktuator ini bersambung dengan mana? Bersambung dengan solenoid turbo, betul? Solenoid turbo itu mana? Nih nampak ya? Kita tengok. Ini yang tengah. Nih. Ini nampak? Nomor 1 saya tulis ini 1. Boleh nampak kameramen? 1, 2 tengah, 3. Oke, kita jangan fokus yang ini, yang di bawah 1. 1 ini adalah yang pergi sini. Nampak? Kameramen boleh fokus, saya tarik ya. Nih. Nampak? Nih. Oke, sorry. Ini mana dia? 1. Ini. Nih. Nih. Ini dia. Dia adalah dia punya breeder. Ini tidak penting. Yang penting yang pergi turbo. Yang pergi turbo hanya ada 2. Yaitu yang di tengah dengan yang di atas. Yang di tengah ini adalah yang pergi turbo. Betul lah? Pergi turbo. Nampak? Nampak nih. Pergi turbo. Pergi turbo. Nampak? Yang satu adalah, sekejap, saya buka dulu. Oke. Apa nih? Ini pergi turbo. Nomor 2. Nomor 2 adalah yang di tengah, turbo. Oke, jadi yang pergi turbo 2. Yang nomor 1 adalah input vacuum. Input vacuum nih. Ini input back ini pergi input tuh yang ini. Ini turbo punya. Masuk turbo, nampaknya dari sana. Masuk sini. Masuk sini. Turbo nih nomor 1. Ini turbo punya. Dan bila kita cek, dia tarik, dia ada vacuum, betul? Pak, tangan saya. Ada kameramen tengok. Ada gigi kita. Tuh. Pak. Pastikan ada vacuum. Vacuum kena ada. Kalau tiada vacuum, kita jangan salahkan solenoid. Jadi vacuum ada, betul? Jadi kalau kita boleh kasih nampak kertas, mungkin boleh tisu. Sekejap, saya ambil tisu dulu. Oke, sekarang nih kita tengok. Kita tidak boleh terus salahkan turbo. Kita nak step by step dulu. Nih. Tengok, ini saya buka. Nomor 1, nomor 3. Tengok. Nomor 3 tuh di sini, nampak? Tengok tangan saya. Tarik. Terus pergi sini, nampak? Dari sini terus pergi sini. Ini turbo. Nomor 3. Oke, ada vacuum kah tidak? Cara ceknya kita mau salahkan turbo kah tidak? Kita salahkan turbo bukan mana ganti turbo. Kita tengok vacuum dulu. Tuh, nampak? Ya, tuh. Ada vacuum, kalau ada vacuum mananya bukan sudah salah turbo dulu. Salahkan dulu vacuum. Ini vacuum ada. Dan yang kedua, tidak boleh ada pecah-pecah. Yang ini macam ada titik udara. Ini. So sekarang vacuum ada. Jadi kita pasang balik. Kita pasang balik. Oke? Kita pasang balik. Oke. Baik, kita pasang balik. So, yang 2 nih, 3 dengan 2 nih, ini pergi turbo. Sekali lagi ya, saya buka. Sekarang nih sepatutnya ketika dia ke step kedua, setelah kita cek ada vacuum, kita buka yang ini. Sepatutnya bila kita buka yang ini, dia mesti ada isap. Sekarang tidak ada isap, nampak? Tiada. Tuh, tiada. Tiada isap. Step kedua. Step ketiga, yang output kita cek. Oke. Yang di ketiga kita cek juga dia punya ini. Aktuator. Ini kita buka. Ini kameramen sini. Kita isap. Kita takut aktuator wastegate nih dia bermasalah. Jadi kita gunakan isapan nih. Coba kameramen saya sedot. Dia akan naik atau tidak? Kalau dia tidak naik, ini pun rosak. Ya, saya isap nampak tuh mananya aktuator wastegate oke.
So kita tidak boleh ganti wastegate punya lah. Wastegate aktuator nih. Jadi kita masuk balik. Jadi apa yang masalah ini kereta? Yang masalah ini kereta adalah apa? Sebelum kita cari penyakit, kalau saya bagi terus jawaban, tidak adil lah. Nanti kamu tidak tengok sampai habis nih video, terus mau tahu jawaban. Oke, lepas itu kita ambil lagi test pen. Test pen, kita uji pula solenoid nih, oke kah tidak oke? Jadi ternyata setelah kita uji, kita tengok pula daripada ECU. Oke, kita jepit. Ini test pen ajaib saya. Sorry ya, terjatuh sudah itu penutup. Kejap saya lekat dulu. Kameramen boleh pergi tempat lain, saya isi betul dulu. Oke, saya sudah tutup plate number. Alright, jadi sekarang ini kita tidak boleh salahkan dulu. Oke, vacuum input sudah ada, vacuum output pun tidak keluar. Aktuator sudah kita cek tadi. Oke, wastegate aktuator. Sekarang ini solenoid turbo tuh, solenoid aktuator nih, wastegate punya aktuator nih. Kita cek karan dia dulu. Kita boleh salahkan dia, tetapi sebelum salahkan tuh solenoid, cek dulu karan di sini. Ini karan, cek dulu. Oke, kita cabut. Dia ada pin ya, mana pin dia? Ini pin. Ini pin dia sudah kita buka, dia duduk sini. Ini pin kita sudah buka pin dia. Jangan hilang susah mau cari pin macam tuh. Kita cek dia punya karan dulu. Cek dia punya karan. Oke, kita cek dulu dia punya karan. Oke. Alright. Dia punya syarat mesti ada positif negatif, betul? Oke. Dia mesti ada merah. Oke, ini hijau ada. Merah, hijau ada, mananya negatif Ini positif ada merah. Oke, mungkin ada yang tidak paham lagi test pen ajaib saya nih. Oke, sini. Kalau kita sentuh dia begini, dia keluar mananya negatif kan? Apa nih? Apa? Negatif. Minta maaf lah, dia punya wiring pun kesian. Sudah bertahun-tahun cari duitnya test pen nih. Gini. Oke. Nih, ada hijau mananya negatif. Positif ada, betul? Positif. Jadi sana pun begitu, dia mesti ada positif negatif. Jadi bila kita cek, oke, kita cek memang ada negatif, betul? Ada negatif. Aduh, test pen pun masalah. Berapa? Sekejap saya tengok test pen yang lain dulu. Ini test pen mesti dekat 3 tahun sudah nih. Oke. Alright. Sekarang kita cek. Oke, ada hijau ada hijau. Betul? Positif. Ada. Positif ada. Negatif ada nih, ya. Positif ada, negatif ada. Ini positif, ini negatif. So kita tidak boleh salahkan. Positif daripada kunci, negatif daripada ECU. Jadi ECU ada, daripada kunci pun ada. Jadi masalahnya kamu tentu tahu sudah jawabannya, yaitu masalah solenoid saja. Oke, sekarang kita tengok. Saya sudah beli solenoid baru, solenoid aktuator turbo. Yang ini kita pakai brand Nissan. Oke, kita tengok. Oke, brand Nissan kita nampak nih. Oke. Lepas itu kita akan cek dia punya nih, adakah yang dia bagus kah tidak. Oke, sekarang kita sudah buka. Ini yang bagus, saya ambil dulu yang tidak bagus. Oke, yang kelima kita tes dia, keluarkan semua ini, tapi marking dulu lah. Macam ini saya marking. Yang nomor 3 tuh, yang paling atas, nomor 2, nomor 1. Nampak nih, saya cabut supaya tidak tertukar-tukar lah, supaya senang kan. Kita buka nih, kita buka. Kita keluarkan tuh solenoid. Oke, kita boleh uji nih solenoid. Oke, mungkin engine ini bising, saya matikan dulu. Oke, kita matikan engine dulu. Oke, kita try yang lama punya. Ini yang baru yang baru nih. Ini yang lama punya. Kita try kasih direct. Kita try kasih direct. Adakah dia hidup? Ya.
Sekejap, saya matikan dulu saya punya ini. Apa? Aduh, kesian. Alright. Oke, sekarang pastikan. Sekarang kita akan hidupkan ini solenoid. Betul ke dia ada bunyi? Bunyi apa nama istilahnya? Bunyi lah kalau kita ambilkan tek 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 begitu kan ada ataupun dia senyap saja. Kita jepit ini grounding. Siapa nak tes pen ini pun boleh juga. Ya. Oke. Positif kita dengar ini. Dengar positif, kita bagi positif ini tes pen kita boleh kasih positif. Nanti ada. Api ada, tapi motor dalam tidak gerak. Dan nampak nih api, nampak api itu. Tapi tidak ada, tidak bergerak tak-tuk. Oke, sekarang kita try yang baru pula. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes dulu lah. Mudah-mudahan kita belajar sama-sama. Oke. Ingat? Itu mic bisa letak sini. Ini mic. Ya. Dengarkah? Tuh. Nah, kita satu kali coba lagi yang sebelah itu. Oke. Oke, kita try yang lama. Langsung senyap. Senyap membisu. Oke, kita try yang ini. Kita mic juga. Nah, bunyi pun tidak ada. Api saja ada. Nah, tidak ada. Oke, jadi aktuator solenoid rusak. Jadi sekarang kita akan, ini kereta kita sudah tes ya, sebab mengurangkan duration. Kita akan, ini kita sudah tes tadi yang lama kan tidak bergerak itu aktuator. Sekarang kita akan tukar pergi yang baru. Kita tengok apa perbezaan dia. Oke. Perbezaan dia apa? Oke, kita ambil nih, kita pasang. Oke. Kita pasang dulu vacuum. Oke. Yang saya sudah cakap tadi, nomor 1 itu yang besar, nomor 2 ini tengah, nomor 3 ujung. Oke, ini ada nomor, saya sudah marking dia. Jadi kamu kena marking juga lah. Senang. Sebelum buka apa-apa, kena marking dulu. Nah, kita marking dulu, kasih bagus-bagusnya walaupun dia sempit sedikit. Ya, dia besar sedikit mulutnya untuk model ini. Oke, tidak apa besar pun janji dia masuk lah, jangan ada leak. Oke, kita try dulu, betulkah dia oke? Kita coba dulu. Kalau cerita saja aku pun boleh cerita. Oke, sekarang kita try dulu, tengok. Nomor 2, oke tengah. Nih, tengah nih yang pergi aktuator nih, nampak? Nih, tengah nih pergi aktuator nih, nampak? Ini tengah, saya kasih gini lah. Nah, nanti kita kasih kemas. Nah, dari bawah lah. Nanti susah pula, nanti kita mau tes jalan kan? Oke. Tadi dia lemas, kita tidak dapat gambar. Jadi kita tengah, masuk. Alright. Lepas itu kita yang nomor 1 yang daripada, nih, daripada sini. Nih, ini yang nomor 1. Nomor 3, sorry, yang paling ujung di atas nih. So, kita dua ujung sih kau ingat tuh. Yang bawah ini adalah breeder saja. Nah, macam breeder lah bagi saya panggilnya, tahu lah istilah kamu. Oke, jadi sekarang kita akan masukkan dia punya pin. Macam buat cake pula ini ya. Oke. Kita masuk pin dia. Oke. Nah, gitulah. Lebih kurang. Kita tengok mana dia punya wire. Nah, kita masuk wire dia nih. Oke. Kita masuk pin. Hati-hati wiring lah. Ini pin pun kena hati-hati pasang. Oke. Kita masuk pin elok-elok, takut dia terlepas lagi nanti dia orang bilang lagi turbo. Dapat lagi 3.000. Aduh. 3.000 lebih lah, original enggak tahu berapa ribu. Tapi yang pasti ribu-ribu lah. Oke, sekarang kita tes dulu. Macam bagus kita kasih kemas dulu kan? Atau nantilah kita kasih kemas ya. Oke, kita tengok dulu ini. Apakah yang terjadi nih Saya buka dulu sekejap. Aduh. Masih bagus dulu dia punya pusingannya. Semacam terlilit nih wayar kan. Kesian pula. Bocor lagi. Oke, kita pusing elok-elok lah. Oke. Oke, jangan terputus nih wayar sebab ini wayar sangat bahaya. Oke, kita sekarang. Oke, saya ulang balik ya. Nomor 3 adalah paling ujung. Nih, kameramen boleh tengok.
Nomor 3, ini nampak 3 ya, 3 ujung paling atas, yaitu daripada input vacuum. Nomor 2 adalah yang tengah, itu yang pergi output, pergi nih. Ini nomor 1 bawah, tengah nih lah, tengah nih. Oke, kita pasang. Alright, yang ini kita ada besar sedikit, pandai-pandai lenyek-lenyek dia sedikit. Dia getah juga sikit-sikit lah. Yang penting jangan ada bocor. Ini tidak jauh berapa penting sangat, dia vacuum saja. Oke, yang penting adalah yang pergi turbo. Jadi sekarang kita akan pasang di bawah ini ada bracket, cameraman boleh sini. Dia ada bracket di bawah nih. Ya, boleh tengok lah. Kita tengok begini. Oke, ini ada bracket dia. Kita boleh pasang dia punya bracket begini. Oke. Right, kita akan tes. Mudah-mudahan insyaallah oke. So, saya akan start. Kameramen di situ saja, tengok. Kameramen boleh tengok saya situ. Kita akan start. Adakah dia oke? Oke, kita tengok ada tak dia punya aktuator bergoyang-goyang? Ada? Bergerak-gerak? Saya tengok. Saya akan race. Tuh, dia gerak tuh. Ya, saya akan race ha. Oke. Oke, jadi dia punya masalah adalah solenoid saja, betul? Ada gerakan? Jadi masalah dia solenoid saja. Dan kita berapa menit ya? Kalau dia pendek kita boleh test drive 27 menit. Saya rasa itu saja, mungkin tidak perlu kita test drive. Orangnya tadi sebenarnya ini sudah test drive. Sebenarnya tadi kita sudah test drive. Tapi kalau nak test drive juga boleh. Cuma bagi saya tidak perlulah. Pasal perubahan kita sudah nampak sini. Satu kali lagi saya cakap apa? Nampak nih? Kameramen boleh nampak? Fokus, dia nampak aja. Ada gerakan. Bila kita race dia sepatutnya bergerak-gerak. Ya, dia ada gerakan, nampak tuh? Tuh dia ada gerak-gerak. Saya race lagi jelas ya tadi. Saya race ya. Saya race dia perlu lagi jelas. Oke. Jadi saya rasa itu sajalah perkongsian pada hari ini. Masalah di kereta hanya satu, yaitu masalah aktuator solenoid saja. Aktuator solenoid untuk wastegate punya. Jadi dua pesanan saya, bila pickup tidak kuat, jangan terus ganti turbo. Yang kedua, jangan terbalik itu vacuum. Pastikan step by step untuk cek. Jadi mungkin ini adalah salah satu jawaban kepada turbo. Kalau saya nak untung lebih, boleh juga cakap turbo. Sebab untungnya lagi besar, yaitu 3.000 lebih. Navara punya turbo ini sangat mahal. Jadi insyaallah itu saja. Saya rasa orangnya ada di sana tadi, ada test drive, betul lah? Ada test drive kan tadi? Oke kah? Oke ya, orangnya sana tadi sudah testing. Ini kita buka balik ya sebenarnya. Kita buat lakon layar saja. Semata-mata untuk kita mau share ilmu ini, terpaksa kita rusakkan balik. Kita dah pasang tadi. Tapi kita dah test drive, oke semua. Orangnya pun ikut sebelah, alhamdulillah. Kereta dapat bergerak dengan normal. Itu saja perkongsian pada hari ini insyaallah. Sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share. Semoga ilmu yang serba sedikit ini boleh memberi manfaat pada orang lain. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Thank you.